Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu mengenai masalah psikologi pada dewasa, yakninya gangguan bipolar atau bipolar disorder. Topik bahasan yang akan dibahas yakninya pengertian gangguan bipolar, epidemiologi, etiologi atau penyebab, gejala, solusi, serta langkah preventif. Apa itu gangguan bipolar? Nah, gangguan bipolar atau bipolar disorder merupakan suatu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya perubahan suasana hati secara drastis. Gangguan bipolar terdiri dari dua bagian atau dua fase, yaitu fase mania yang ditandai dengan kesenangan berlebihan dan fase depresi yang ditandai dengan sedih berlebihan. Biasanya, di antara perubahan kedua fase, ada sebagian penderita yang kembali ke keadaan normal. Ada juga yang mengalami perubahan suasana hati yang sangat cepat, dari yang awalnya merasa sangat murung, berubah menjadi sangat senang secara tiba-tiba, atau sebaliknya. Namun, ada juga penderita yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Selanjutnya, data dari WHO, yakninya Badan Kesehatan Dunia, menyebutkan bahwa sebanyak 45 juta orang di dunia menderita gangguan bipolar. Bipolar juga sering muncul pada masa akhir remaja atau dewasa awal. Setidaknya, setengah dari keseluruhan kasus gangguan bipolar adalah yang berusia di bawah 25 tahun. Gangguan bipolar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik atau keturunan, faktor neurokimia atau kondisi otak, dan faktor lingkungan. Untuk faktor genetik, menyumbang sekitar 80% dari penyebab kondisi tersebut. Jika salah satu orang tua atau kedua orang tua memiliki gangguan bipolar, maka anaknya dapat berisiko menderita penyakit tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang memiliki saudara kembar identik dengan gangguan bipolar lebih berisiko daripada kembar non-identik. Faktor yang kedua yakninya faktor neurokimia atau kondisi otak. Di dalam otak manusia terdapat bahan kimia yang berperan penting dalam suasana hati atau yang biasa disebut dengan mood. Ketika terjadi ketidakseimbangan bahan kimia di otak inilah membuat seseorang rentan mengalami perubahan suasana hati, sehingga dapat berakibat pada timbulnya gangguan bipolar. Faktor yang ketiga ialah faktor lingkungan. Peristiwa atau kejadian kehidupan dapat memicu perubahan suasana hati pada seseorang dengan gangguan bipolar. Penderita dapat berisiko terkena penyakit ini sejak usia dini. Misalnya karena ada kejadian traumatis di masa lalu, peristiwa kehidupan yang penuh dengan tekanan, hubungan yang tidak baik dengan orang lain, perceraian orang tua, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gejala dari gangguan bipolar. Untuk fase mania dapat meliputi terlalu bahagia, berenergi, dan bersemangat, sangat sensitif dan mudah tersinggung, kurang tidur, berbicara dengan sangat cepat, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, keyakinan yang tidak realistis, serta penilaian yang buruk terhadap sesuatu. Sedangkan gejala untuk fase depresi dapat meliputi suasana sedih, cemas, atau perasaan hampa, merasa putus asa dan pesimis, merasa bersalah, tidak berharga atau tidak berdaya, kehilangan minat atau aktivitas yang biasa dilakukan, energi berkurang, merasa lelah, merasa malas, kesulitan dalam berkonsentrasi, mengingat, serta membuat keputusan. Solusi penanganan yang dapat diberikan kepada gangguan bipolar, yang pertama melalui pemberian obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Biasanya, obat yang diberikan terdiri dari antidepresan, penstabil mood atau mood stabilizer, antipsikotik atau anti kecemasan. Yang kedua, melalui psikoterapi. Psikoterapi ini dilakukan dengan tujuan membantu seseorang mengidentifikasi serta mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Misalnya, psikoterapi yang dapat dilakukan seperti
teori perilaku kognitif, dan psikoedukasi. Yang ketiga, melalui program perawatan rumah sakit. Hal ini khusus dianjurkan apabila penderita sudah mengalami gangguan bipolar yang sangat parah, yang dapat ditandai dengan perasaan ingin melukai diri sendiri dan orang lain, sehingga membutuhkan pengawasan secara berkala. Langkah preventif yang dapat kita lakukan untuk menghindari gangguan bipolar ini, yang pertama, tidur yang cukup dengan mengikuti jadwal tidur yang rutin. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif. Yang keempat, akhiri kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan hindari penyalahgunaan zat terlarang. Lalu selanjutnya, belajar mengelola stres dan rencanakan kondisi bersantai yang dapat membantu menyeimbangkan suasana hati dengan baik. Selanjutnya, melakukan kunjungan rutin ke dokter untuk mengendalikan atau mengontrol perubahan suasana hati. Lalu, melalui dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.